Dikisahkan pada suatu malam, seorang pria sedang berusaha mengikuti wanita misterius. Saat menemukan danau, keduanya pun menyeberangi dengan berenang di bawah cahaya bulan, sampai akhirnya pria itu mengetahui bahwa sebenarnya wanita misterius adalah seseorang yang ia kenal. Namun, tiba-tiba saja ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Tomb Adventurer. Sebuah film yang rilis kurang lebih 2 tahun yang lalu, disutradarai oleh Fei Xing dan dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah tidak asing bagi kalian jika berdomisili di RRC sana. Baik, tidak usah berlama-lama, siapkan diri Anda, siapkan kopinya, dan kini mari kita lanjutkan cerita. Ya, ternyata semua hanya mimpi yang akhir-akhir ini sering menghantui sang tokoh utama kita, Hu Baiyi. Sayangnya, belum sempat mencerna, tiba-tiba saja dia mendapat kabar buruk. Segera Baiyi pun mendatangi Tuan Zhou, orang yang selama ini mempekerjakannya. Di sana dia bertemu dengan saudara seperjuangan Fatih Wang, lalu juga ada Dan Jinia yang ditahan oleh para penjaga karena telah mencuri artefak berharga milik Tuan Zhou. Tapi Jinia sendiri membantah dan bersumpah bahwa dirinya telah dijebak. Baiyi pun mencoba meminta maaf serta memohon agar temannya dilepaskan karena yakin Jinia tidak akan melakukan perbuatan itu. Akhirnya Zhou pun setuju untuk mengampuni, tapi dengan satu syarat, yaitu Baiyi harus mengambil suatu benda legendaris yang dikenal sebagai tulang naga. Tak ada pilihan bagi Baiyi selain menyetujui, dan segera dia mengingat satu-satunya orang yang memiliki peta ke lokasi tersebut, sehingga bersama dengan Fatih dan Jinia, Baiyi menuju ke Ghost Market atau pasar hantu yang hanya buka saat tengah malam. Kemudian ditampilkan Baiyi dan teman-teman berada di salah satu toko untuk menemui seseorang, dan ia, orang yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Shirley, wanita yang selama ini muncul di dalam mimpi Baiyi. Sesaat kemudian, Baiyi dan teman-teman pun menceritakan tentang situasi serta menjelaskan misi yang akan dijalani. Tanpa banyak basa-basi, Shirley langsung menyetujui permintaan Baiyi. Wanita itu dengan senang hati memberikan petanya dengan syarat Baiyi dan teman-teman harus mengizinkannya ikut serta. Beberapa hari kemudian, kelompok itu segera memulai perjalanan, melewati pegunungan, serta menyeberangi sungai. Semua orang di perahu tanpa sangat menikmati pemandangan, meskipun mendengar nyanyian Fatih yang cukup bikin keki, sampai-sampai tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang berbahaya. Seorang pria yang bisa dibilang pemilik perahu mencoba mengingatkan bahwa nyanyian sebenarnya adalah suatu hal yang tabu, karena akan memancing kemarahan naga besi yang telah menghuni sungai ini selama berabad-abad. Fatih hanya mengabaikan dan menganggap itu adalah suatu lelucon, namun tiba-tiba saja perahu berguncang dan menjatuhkan semua orang. Para penumpang yang merupakan warga setempat mulai berdoa memohon ampunan karena berpikir hukuman dari dewa telah datang. Melihat hal ini, Baiyi meminta pemilik kapal untuk membawa masuk semua penumpang, lalu segera bersiap dengan senjata, dan akhirnya apa yang selama ini ditakutkan datang menyerang.
Ternyata naga besi bukan hanya sekedar nama, terbukti serangan Bayi dan teman-teman tidak berdampak apapun. Menyadari hal ini, Bayi membuat rencana baru, yaitu menurunkan layar dan menggunakannya untuk menangkap monster. Sayangnya, meski telah bersusah payah menjalankan rencana tersebut, tapi tetap saja Bayi dan teman-teman tidak memiliki senjata yang benar-benar mempan. Sampai akhirnya, ketika mereka nyaris putus asa, seorang pria misterius yang sejak tadi menyaksikan turun tangan menyerang dengan senjata listriknya. Ternyata pria misterius itu adalah seorang arkeolog bernama Dr. Sun yang merupakan teman lama mereka. Pria itu menjelaskan bahwa dirinya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan tulang naga. Lebih lanjut, Sun menjelaskan bahwa monster yang baru saja mereka hadapi ditempatkan di sana oleh Dewi Jahat di zaman dulu dalam upaya menghentikan siapapun yang berniat mencuri harta karunnya. Ini menyiratkan bahwa kemungkinan besar akan ada bahaya lain yang menanti di depan. Tentunya menambah anggota adalah suatu keputusan yang bijak. Oleh karena itu, selain mengajak Sun bergabung, Fatih juga mengajak satu anggota lain yang mana itu membuat semuanya terkejut. Karena anggota yang dimaksud oleh Fatih adalah putri dari Tuan Zhou bernama Ling. Bayi sebenarnya sudah menduga hal ini karena Fatih terlalu mudah tergoda. Tapi apa mau dikata, karena teman sedang jatuh cinta, Bayi pun mengizinkan Ling bergabung pada akhirnya. Beberapa waktu kemudian, setelah menempuh perjalanan panjang, kelompok itu tiba di puncak gunung di mana terdapat sebuah kuil menyeramkan. Dengan sangat hati-hati, Bayi dan teman-teman mulai memasuki sembari memeriksa seluruh area. Berkat pengalaman, tidak sulit bagi Bayi untuk menemukan semacam saklar yang membuka pintu rahasia. Ini memungkinkan mereka masuk ke dalam gunung dan menemukan terowongan raksasa, yang mana akhirnya membawa mereka menuju ke suatu gerbang. Setelah beberapa saat memperhatikan, Bayi meminta teman-teman untuk bersiaga, sementara dirinya dengan hati-hati mulai membuka gerbang itu menggunakan kunci kuno. Tak lama kemudian, Bayi telah berhasil mengaktifkan sesuatu yang menyebabkan roda-roda gear berputar. Dan akhirnya gerbang itu terbuka, mengungkap ada area yang ditutupi es di baliknya. Kelompok itu pun segera menjelajahi area tersebut. Yang berpasang-pasangan terlihat mesra, sementara yang jomblo cukup saling menatap saja, menjaga diri demi menghindari hal-hal yang tak terduga. Lalu, tiba-tiba saja... Kini mereka tiba di area seperti membusuk dengan pohon-pohon yang mati serta tulang-tulang yang berserakan. Dr. Sun menjelaskan bahwa kemungkinan itu adalah tulang manusia, tapi yang lain berusaha membantah tanpa menyadari mereka sedang diintai sepasang mata yang jahat dan lapar dari balik pohon. Saat kelompok mencapai tujuan sesuai peta, Bayi dengan cepat melihat langit-langit yang terbuka, yang mana diperkirakan seharusnya ada pintu lain di bawah kaki mereka. Perkiraan tersebut benar adanya. Terungkap bahwa ada pintu lain pada lantai. Shirley menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ternyata apa yang sejak tadi mengintai kini mendekati mereka. Serigala terus berdatangan seolah tak ada habisnya, sehingga Bayi dan teman-teman memutuskan untuk menyalakan obor yang memungkinkan mereka menahan makhluk-makhluk ganas itu sementara waktu. Melihat cahaya pada celah langit-langit, Bayi pun segera menyadari bahwa itu adalah jalan pintas untuk masuk ke dalam gunung, lalu menyarankan rekan-rekannya melarikan diri dengan cara memanjat melalui akar pohon.
Kayu-kayu yang menutup lubang hancur sehingga kini cahaya matahari bisa masuk dan membuat semua serigala takut karena cahaya matahari membuat mereka terbakar. Menyadari hal ini, Shirley segera memanfaatkan kesempatan menembakkan pengait untuk membuat jalan keluar bagi mereka. Sayangnya, sebelum bayi bisa memanjat, tiba-tiba saja matahari tertutup awan, yang mana membuat tokoh utama kita terpaksa menghadapi kawanan serigala. Beruntung, rekan-rekan masih setia memberikan bantuan dengan memantulkan cahaya menggunakan cermin, sehingga bayi pun bisa melarikan diri meski Alpha dari kawanan serigala berusaha menghalangi. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu berhasil kembali ke kota. Saat merawat luka, Shirley melihat tanda kutukan pada punggung bayi yang sama persis seperti miliknya. Tak lama berselang, ketika berkumpul dengan seluruh tim, wanita itu menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, ketika leluhurnya melarikan diri dari perang, mereka tanpa sengaja masuk ke dalam gua di mana Dewi Jahat bersemayam. Ini menyebabkan makhluk-makhluk di dalam gua itu bangun. Di saat yang sama, para monster mendatangi manusia dan memberikan tanda kutukan. Mereka yang dikutuk akan meninggal dunia akibat penyakit sebelum berusia 50 tahun. Dan yang lebih parahnya lagi, kutukan tersebut diturunkan kepada anak cucu mereka. Pada awalnya, Shirley berpikir bahwa tulang naga mampu menghapus kutukan tersebut, tapi kini dia menjadi ragu untuk melanjutkan pencarian setelah menyadari bahaya yang menanti mereka. Bayi tidak setuju. Menurutnya, mereka tidak boleh menyerah begitu saja, tapi sebaliknya terus berusaha dan berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Semua pun bersemangat setelah mendengar ucapan bayi dan memutuskan untuk kembali ke gua. Kali ini, mereka memulai perjalanan lebih awal agar bisa tiba di sana saat siang hari, tepatnya jam 12. Saat itu, cahaya matahari bisa masuk ke dalam lubang, namun waktu yang mereka miliki hanya 30 menit. Jika tidak berhasil keluar, maka mereka akan terjebak di sana selamanya. Saat tiba di sana, bayi dan teman-teman segera membuka pintu kedua. Sementara gerombolan serigala hanya bisa menyaksikan karena takut dengan cahaya matahari. Tak lama berselang, roda-roda gear mulai menggerakkan pintu, menyebabkan lantai turun dan mengungkap ada area lain di bawah mereka yang sangat memungkinkan untuk dijelajahi. Ya, tempat itu sepertinya adalah sebuah makam yang sangat besar. Sebelum melanjutkan, bayi meminta rekan-rekan untuk diam sejenak selagi dirinya menyalakan lilin, yang mana menyebabkan reaksi berantai dan seluruh ruangan pun menjadi terang. Bayi menjelaskan bahwa kuil ini kemungkinan ditenagai oleh bahan yang mudah terbakar dari bawah tanah, yang mana tentunya juga akan mudah terjadi ledakan. Kemudian, kelompok mulai menjelajah sekitar dengan hati-hati di atas jalur setapak, dan sangat disayangkan, jagoan kita tidak sengaja menginjak lantai yang berfungsi sebagai pemicu sehingga untungnya semua aman, tidak ada yang terluka, lalu mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah peti besar. Dan benda yang mereka cari-cari, yaitu tulang naga, muncul secara tiba-tiba. Bayi mendekat secara perlahan untuk mengambil artefak tersebut. Namun tentunya tidak semudah itu, karena seperti yang dikatakan Dr. Sun, tempat itu dijaga oleh makhluk-makhluk ganas, yang mana kali ini adalah laba-laba raksasa. Berbeda dengan kawanan serigala, laba-laba itu hanya mengejar siapapun yang memegang tulang naga. Oleh karena itu, bayi dan teman-teman pun mengatur rencana mengoper artefak itu lalu berlari ke arah yang berlawanan sampai akhirnya berhasil meloloskan diri.
Semuanya sudah naik dan kini hanya tinggal Bayi dan Shirley. Sangat disayangkan, saat memanjat, Shirley terjerat oleh jaring laba-laba sehingga ditarik kembali hingga jatuh. Melihat hal ini, tentunya Bayi tidak tinggal diam karena dia telah bersumpah untuk tidak meninggalkan teman. Tanpa ragu, jagoan kita turun lalu mengalahkan kawanan laba-laba satu persatu, sehingga Shirley pun berhasil dibebaskan dari jeratan. Namun Bayi menyadari bahwa kini tidak ada kesempatan lagi untuk melarikan diri. Saat harapan seolah sirna, saudara seperjuangan Bayi yaitu Fatih tiba-tiba datang membantu. Hal ini diikuti oleh rekan-rekan yang lain karena mereka semua telah mengucapkan sumpah yang sama. Sun mencoba menarik perhatian laba-laba, disusul oleh Jinya yang kini memegang tulang naga. Hal ini memberikan kesempatan bagi Bayi mencari tempat aman untuk berlindung sampai akhirnya menemukan sebuah ruangan, dan segera mereka semua mengangkat jebakan berduri untuk dijadikan pagar. Kemudian melihat teman-temannya telah siap, Jinya pun segera beraksi untuk bergabung bersama mereka. Kawanan laba-laba terlihat marah karena gagal menangkap kelompok Bayi dan kini makhluk-makhluk itu berusaha mendobrak pagar. Melihat arak putih yang tumpah dari botol Jinya memberikan Bayi suatu ide brilian. Pria itu segera melemparkan pemantik sehingga dengan cepat bereaksi dan membakar seluruh ruangan termasuk kawanan laba-laba. Satu masalah selesai, masalah lain segera bermunculan. Api membuat seluruh ruangan itu menjadi sesak dan tentunya ini mengancam keselamatan kelompok Bayi. Namun mereka tidak gentar menghadapi kematian dan memutuskan untuk bergandengan tangan menanti saat-saat terakhir yang akan datang. Tiba-tiba saja, Shirley menyadari sesuatu dari kompas pada jam tangan Bayi yang menunjuk ke segala arah. Hal ini mengingatkannya pada saat berhadapan dengan naga besi, yang mana jika memang monster itu berada di sekitar, maka tentu saja yang ada di balik dinding adalah Sungai Kuning. Dugaan tersebut benar adanya. Naga besi yang dimaksud mulai mendobrak untuk menerobos masuk. Demi mempercepat, Bayi mengajak para rekan untuk ikut mendobrak dengan menggunakan pilar. Tak lama kemudian, rencana itu benar-benar berhasil. Ketika terlihat retakan pada dinding, Bayi meminta semuanya bersiap karena air akan segera menerjang masuk. Air sungai memadamkan api dan kawanan laba-laba pun kini terbawa arus. Kelompok Bayi segera memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Di saat terakhir, Bayi nyaris saja dimangsa oleh naga besi. Namun keberuntungan masih berpihak pada jagoan kita. Sang naga pun akhirnya terjebak dan terkubur di dalam kuil. Beberapa waktu kemudian, terlihat kelompok Bayi berhasil melarikan diri dan kini mereka sedang berada di dalam kereta. Shirley berterima kasih kepada Bayi karena berkali-kali menyelamatkan. Padahal semua petualangan tersebut adalah ide Shirley, termasuk menjebak Jinya. Bayi hanya tersenyum karena telah mengetahui sejak awal pria itu bisa mengerti apa yang dihadapi oleh Shirley sehingga memutuskan untuk berjuang bersama menghapus kutukan dewa agar bisa hidup normal seperti manusia-manusia lainnya. Film pun ditutup dengan menampilkan teman-teman yang lain datang mencoba menghibur Shirley, yang mana menyiratkan bahwa mereka akan terus melanjutkan perjuangan untuk membantu Shirley dan juga Bayi. Dapatkah tulang naga menghapus kutukan dewa, atau apakah mereka akan menjalani petualangan lainnya? Dan tamat. Jika kalian merasa tidak asing dengan nama-nama karakter di film ini, itu berarti teman-teman sudah pernah menonton video-video lain yang juga menceritakan tentang petualangan kelompok Bayi. Dan ya, masih mengadaptasi novel fantasi karya Chang Mu-ye berjudul Gui Cui Deng, atau bahasa Inggrisnya Ghost Blows Out the Light atau Candle in the Tomb.
Ya, Dewi Jahat yang dimaksud adalah Jingjue, yang mana ribuan tahun yang lalu membuat hukuman kejam agar rakyat tunduk padanya. Siapapun yang mencoba menentang akan dikutuk dengan sebuah tanda di punggung dan akhirnya akan mati dengan cara yang mengerikan. Yang lebih mengejutkan adalah kutukan tersebut akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Seperti yang kita tahu, Shirley adalah salah satu yang terkena kutukan, yang mana diwariskan dari leluhurnya. Di akhir film, kita mengetahui bahwa Shirley lah yang sebenarnya menjadi otak petualangan. Dia bekerja sama dengan Tuan Zhou untuk menjebak Jinya, sehingga bayi yang polos harus terlibat dalam petualangan tersebut, yang mana membuatnya juga terkena kutukan. Tapi ya, si bayi nggak polos-polos amat, pria itu sebenarnya sudah mengetahui, sehingga dengan sukarela melakukannya. Tentu saja, cinta juga yang pegang kuasa. Jadi si bayi dan Shirley ini sebenarnya sepasang kekasih. Ini berdasarkan film Chronicles of Ghost Trip. Sedikit saya jelaskan bahwa nama asli si Shirley adalah Yang Ping. Wanita ini tewas dalam petualangan ke Menara Iblis, tapi dibangkitkan kembali oleh Dewi Jahat, dan untuk mempermudah suatu organisasi arkeologi menamainya Shirley. Si Shirley ini nggak sepenuhnya orang yang berbeda. Samar-samar dia masih memiliki sedikit memori milik Ping, yang mana membuat Shirley mengenal ayahnya dan juga bayi. Saya tidak mengatakan bahwa Tom Adventurer ini adalah sequelnya, karena ada banyak film-film yang mengadaptasi novel Candle in the Tomb, dan rata-rata mencomot sedikit kisahnya saja untuk dikembangkan lagi. Tapi mungkin kalian bisa melirik video alur ceritanya untuk sekedar referensi saja. Terus, apa setelah ini kutukan Shirley dan bayi bisa dihapus, Bang? Pada awalnya, Shirley memang menjelaskan bahwa dibutuhkan tulang naga untuk menghapus kutukan. Tapi kenyataannya, petualangan kelompok bayi untuk mendapatkan tulang naga malah menyebabkan mereka semua terkena kutukan yang sama. Dan oleh karena itu, kelompok bayi harus kembali melakukan petualangan untuk menemukan Mu Chen Orb atau bola Mu Chen, yang mana petunjuk lokasinya terpahat pada tulang naga. Mungkin jika kalian penasaran, bisa menyaksikan video alur cerita Mojin The Worm Valley. Akan saya sertakan linknya di bawah. Ya, beberapa orang mungkin memberikan respon negatif tentang film-film Tiongkok, tapi saya pribadi cukup menikmati dalam mengikuti film-film adaptasi Candle in the Tomb. Minimal bisa mengobati rasa rindu terhadap film petualangan berbau mistis seperti The Mummy, yang mana sepertinya sudah sangat jarang dewasa ini. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!